Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan pembahasan integral. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 4.11, yaitu mengenai integral substitusi trigonometri. Jadi integral yang melibatkan substitusi trigonometri, biasanya itu integrannya memuat ekspresi tertentu yang dalam pengerjaannya cukup kompleks. Untuk itu, kalian perlu memahami dasar-dasar trigonometrinya dengan kuat terlebih dahulu. Oke, langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Baik, yang pertama kita akan berbicara mengenai rumus-rumus integral substitusi trigonometri. Ya, mengenai rumus-rumus integral substitusi trigonometri, ini disajikan pada tabel berikut ya, tabel konversi. Integral yang melibatkan substitusi trigonometri biasanya integral yang memuat ketiga ekspresi ini. Yang pertama, itu ada akar dari A kuadrat min X kuadrat. Yang kedua, ada akar dari A kuadrat plus X kuadrat. Dan yang ketiga, ada akar dari X kuadrat minus A kuadrat. Di mana A-nya itu adalah suatu konstan. Ya. Kalau kita menemukan bentuk seperti pada ekspresi 1, kita bisa ganti X-nya dengan A sin theta. Kalau ekspresi kedua, kita ganti X-nya dengan A tan theta, dan kalau ekspresi yang ketiga, kita ganti X-nya dengan A secant theta. Di sini ada interval-intervalnya, jadi pembatasan nilai theta pada interval tertentu, untuk ekspresi pertama dan kedua, nilai theta yang berlaku itu berada di antara interval negatif pi per 2 sampai pi per 2, dan untuk ekspresi yang ketiga, nilai theta yang berlaku berada di antara 0 sampai pi, dengan tetanya tidak sama dengan pi per 2, supaya terdefinisi. Berikut penyederhanaannya, jadi cara pakainya kita gantikan nilai X ini yang sudah kita misalkan dengan A sin theta untuk ekspresi pertama, kita substitusi ke sini. Demikian pula untuk ekspresi yang kedua, X-nya kita substitusi ke sini, dan yang ketiga juga kita substitusi X-nya ke sini. Maaf. Seperti itu. Ya. Dan kita dapat bentuk penyederhanaan ini menggunakan rumus identitas trigonometri tentunya. Jadi, misal untuk bentuk yang pertama, akar dari A kuadrat min X kuadrat. X-nya kita ganti dengan A sin theta. Jadi, akar dari A kuadrat minus A kuadrat sin kuadrat theta. Keluarkan A kuadratnya. Jadi, akar dari A kuadrat dalam kurung 1 min sin kuadrat theta. Dan kita tahu 1 min sin kuadrat theta ini sama dengan cos kuadrat theta. Kalau kita keluarin, ini hasilnya sama dengan mutlak dari A cos theta, yang sama dengan A cos theta. Sekali lagi, pembatasan nilai theta pada interval tertentu membuat tanda mutlak sebenarnya dapat diabaikan untuk kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Dengan kata lain, pembatasan tersebut bermaksud agar sinus, tangen, dan sekant itu menjadi fungsi yang dapat kita inverskan. Sama untuk ekspresi yang kedua, kita ganti X-nya dengan A tan theta. Jadi, kita peroleh bentuk seperti ini. Dan kita sederhanakan A kuadrat kali dalam kurung 1 plus tan kuadrat theta. Dan 1 plus tan kuadrat theta tidak lain ada sekant kuadrat theta. Ini kalau kita akarkan hasilnya adalah mutlak dari A sekant theta. Kita ambil yang positif. Dan bentuk yang ketiga, kita ganti X-nya dengan A sekant theta. Jadi, akar dari A kuadrat sekant kuadrat theta minus A kuadrat. Ini kita sederhanakan jadi akar dari A kuadrat tangen kuadrat theta sama dengan mutlak dari A tan theta yang tidak lain sama dengan plus minus A tan theta. Seperti itu. Kemudian ini konversi untuk integral substitusi trigonometri untuk perluasannya. Jadi kalau kita menemukan bentuk koefisien dari variabel X kuadrat yang bisa kita nyatakan dengan B kuadrat di sini, maka kita bisa ganti X-nya dengan A per B. Jadi kita kalikan A-nya dengan 1 per B. Gitu. Semua sama, kita perhatikan yang saya beri warna merah di sini. Jadi prinsipnya sama dengan yang tadi kita bahas. Oke, langsung aja kita mulai ke contoh soal berikut ini supaya kalian lebih paham. Nah, kita diberikan bentuk integral dari akar A kuadrat min X kuadrat. Gimana cara menyelesaikannya? Dan ini mesti diintegralkan terhadap dx. Langkah pertama, kita konversikan dulu X-nya. Kalau kita nemu bentuk atau ekspresi yang seperti ini, kita ganti X-nya dengan A sin theta. Kita turunkan sekali, X jadi dx.
Dan A sin theta itu jadi A cos theta d theta gitu. Lalu langkah selanjutnya kita ganti X di sini dengan A sin theta. Kita peroleh bentuk yang ini. Dan dx-nya kita ganti dengan A cos theta d theta yang ini. Ya. Ini kita keluarkan sebagaimana telah saya bahas tadi, akar dari A kuadrat kali 1 min sin kuadrat theta. Ini tidak lain adalah cos kuadrat theta ya. Jadi akar dari A kuadrat cos kuadrat theta ini jadi A cos theta gitu. Dikali A cos theta d theta. Bentuk ini adalah A kuadrat integral dari cos kuadrat theta d theta. Seperti itu. Dan kita bisa pecah bentuk cos kuadrat theta-nya menjadi bentuk yang seperti ini. Setengah plus setengah cos 2 theta d theta. Sebagaimana yang telah kita bahas pada materi integral trigonometri. A kuadratnya kita keluarkan saja dari integral karena itu merupakan suatu konstan ya. Dan setelah kita integralkan, setengah terhadap theta kalau kita integralkan jadi setengah theta. Dan setengah cos 2 theta kalau kita integralkan jadi 1/4 sin 2 theta. Kita kalikan dengan A kuadrat seperti ini. Oh, sebelum kita kalikan, ini kita pecah dulu sin 2 theta-nya menjadi 2 sin theta cos theta. Jadi kita peroleh bentuk yang seperti ini. Dan belum selesai pengintegralan ini. Nah, kan tadi kita memisalkan X-nya dengan A sin theta. Maka kita perlu menggambar segitiga siku-siku untuk mengembalikan variabel theta yang tidak diinginkan di sini. Kan integralnya itu adalah terhadap dx. Theta itu adalah variabel yang minjem istilahnya mah. Gitu. Jadi karena sin theta sama dengan X per A di sini. Dari X sama dengan A sin theta. Kita peroleh sin theta sama dengan X per A. Jika dan hanya jika theta-nya sama dengan arcsin X per A. Ini seperti ini. Dan kita peroleh sisi yang nempel dengan sudutnya adalah akar dari A kuadrat min X kuadrat. Jadi kita bisa ganti nilai cos theta-nya juga dengan ini. Lalu, dari bentuk yang ini, yang mengandung variabel theta dan mengandung variabel sin theta serta cos theta, kita bisa gantikan dengan konversi yang kedua. Jadi kita ganti theta-nya dengan arcsin X per A yang saya beri warna biru, tambah setengah dikali X per A dikali cos theta-nya jadi akar A kuadrat min X kuadrat per A plus C. Kita kalikan A-nya ke dalam, jadi A kuadrat per 2 kali arcsin X per A plus X per 2A dikali A kuadrat. Ini hasilnya adalah X per 2 saja dikali akar A kuadrat min X kuadrat plus C. Jadi inilah hasil yang diinginkan. Kita lanjutkan lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini kalau kita diberikan bentuk seperti ini. Akar dari 25 min X kuadrat. Nah, kita bisa rubah 25-nya ini menjadi 5 kuadrat tentunya ya. Jadi dengan bentuk yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa langsung menuliskan. Kita ganti A-nya dengan 5 dan kita peroleh hasil dari integral akar 25 min X kuadrat dx itu adalah 25 per 2 kali arcsin X per 5 plus X per 2 dikali akar 25 min X kuadrat plus C. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali ke contoh soal yang berikutnya. Nah, contoh soal yang kedua, kita diberikan bentuk yang lebih rumit lagi di sini. Tapi prinsipnya sama aja. Kita menemukan bentuk akar dari A kuadrat min X kuadrat. Jadi A itu selalu angka ya. Langkah pertama kita konversikan. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan akar dari 9 kan 3 ya. 3 kali sin theta. Turunkan sekali, dapat dx. 3 sin theta, turunkan sekali, dapat 3 cos theta d theta. Langkah selanjutnya, ya substitusi X-nya. Jadi setiap variabel X dalam operator integral, kita ganti dengan yang saya beri warna biru. Ini, X-nya kita ganti dengan 3 sin theta, jadi kita peroleh integral dari 9 sin kuadrat theta per akar 9 minus 9 sin kuadrat theta. Dan dx-nya juga kita ganti dengan 3 cos theta d theta.
Nah, bentuk akarnya ini kita keluarkan. Jadi, kita peroleh 3 cos theta di penyebutnya. Nah, di sini juga kebetulan 3 cos theta. Ya. Kita bisa coret bentuk ini. Jadi, sebagai akibat, kita peroleh bentuk 9 integral dari sin kuadrat theta d theta. Ya. Ini. Dan bentuk trigonometri kuadrat gini, kita mesti pecah. Karena ini fungsinya fungsi genap ya, sin kuadrat theta. Di sini kita mesti pecah menjadi setengah minus setengah cos 2 theta d theta. Jadi kita pecah jadi seperti ini, kita integralkan. Jadi sebagai akibat, setengah diintegralkan jadi setengah theta dan setengah cos 2 theta. Kalau diintegralkan ini jadi 1/4 sin 2 theta. Kita uraikan lagi sin 2 theta-nya jadi 2 sin theta cos theta dan kita peroleh hasil yang ini. Kita kalikan 9-nya ke dalam juga. Kita dapat hasilnya adalah 9/2 theta dikurangi 9/2 sin theta cos theta plus konstan. Belum selesai nih sampai sini. Kalau belum selesai, ya kita gambar segitiga siku-siku. Kan kita misalin pertama X-nya itu sama dengan 3 sin theta. Ya. Berarti gambarnya seperti ini. Sin theta sama dengan depan per miring. X per 3. Berarti pakai teorema Pythagoras, kita peroleh sisi yang nempel dengan sudut adalah akar 9 min X kuadrat. Sin theta sama dengan X per 3. Jika dan hanya jika theta sama dengan arcsin X per 3. Cos theta-nya kita dapat, kita ganti variabel theta atau variabel yang mengandung theta di sini dengan bentuk konversi yang kedua ini. Jadi, kita ganti theta-nya dengan arcsin X per 3 dan sin theta-nya dengan X per 3 serta cos theta-nya dengan akar 9 min X kuadrat per 3. Jadi kita peroleh bentuk yang diinginkan, yaitu integral X kuadrat per akar 9 min X kuadrat dx, itu adalah yang ini. Tentunya dalam variabel X, seperti itu. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini sedikit lebih kompleks. Nah, perhatikan bentuk integral X kuadrat akar 9 min 4X kuadrat. Ada angka 4 di depannya. Di depan variabel X kuadrat. Maka kita bisa menggunakan rumus perluasan konversi yang tadi. Langkah pertama, kita misalkan X-nya dengan 3/2 sin theta. Kenapa dengan 3/2 sin theta? Tujuannya supaya kita meniadakan 4 dan menghasilkan 9 di sini. Di dalam bentuk akar ini. Jadi kita bisa keluarkan bentuk trigonometrinya. Kemudian, seperti tadi, turunkan sekali. X jadi dx, 3/2 sin theta jadi 3/2 cos theta d theta. Langkah selanjutnya, substitusikan X-nya. Kita ganti variabel X-nya dengan 3/2 sin theta. Ini dikuadratkan, kita peroleh hasilnya ini. Demikian pula yang dalam akar seperti ini. Ini bisa saling meniadakan ya. Dan dx-nya kita ganti dengan 3/2 cos theta d theta. Gitu. Sebagai akibat, bentuk akarnya kita keluarkan. Di sini kita sederhanakan 9/4 integral sin kuadrat theta. Yang dalam bentuk akarnya ini jadi 3 cos theta kali 3/2 cos theta d theta. Semua yang mengandung angka atau konstanta-konstantanya kita keluarkan dari operator integral. Jadi 9 kali 3 kali 3, 81. 4 kali 2 itu 8. Jadi di sini 81/8 kali integral sin theta cos theta dikuadratkan terhadap theta. Ini kenapa bisa tiba-tiba jadi 81/32? Karena sin theta cos theta ini mau kita rubah jadi sin 2 theta gitu ya. Jadi sebenarnya ini supaya kita rubah jadi sin 2 theta, ini kita tulis setengah sin 2 theta pun sama aja gitu. Kan setengah dikuadratkan 1/4. Nah, 1/4-nya keluar dari integral. Kita dapat 81/32. Integral sin kuadrat 2 theta d theta. Dan bentuk sin kuadrat 2 theta d theta kita pecah jadi setengah min setengah cos 4 theta d theta. Itu. Lalu di sini kita bisa tulis 81/32 hasil yang sudah kita integralkan. Ini saya hapus aja ya biar nggak terlalu banyak coretan. Integral dari setengah itu adalah setengah theta
integral dari min setengah cos 4 theta adalah min 1/8 sin 4 theta plus konstan. Oke. Udah gitu 81/32-nya tetap di luar. Di sini dalam kurung setengah theta dikurangi 1/8 kali sin 4 tetanya kita bongkar di sini. Jadi 4 sin theta cos theta kali 1 min 2 sin kuadrat theta. Dari mana bentuk ini? Ingat kembali bentuk trigonometri identitas. Sin 4 theta itu sama dengan 2 sin 2 theta cos 2 theta. Dari rumus sudut ganda ini. Atau sin 2 theta kan sama dengan 2 sin theta cos theta. Jadi kalau kita kalikan 2, si pengali tetanya kita peroleh hasil yang ini. Dan sin 4 theta ini kita bongkar lagi. Jadi 4 kali sin theta kali cos theta. Karena sin 2 tetanya kita bongkar. Nah, jadi 2 kali 2 itu 4 kali sin theta kali cos theta. Dan cos 2 tetanya kita bongkar jadi 1 min 2 sin kuadrat theta. Jadi biar kita tidak menemukan bentuk 4 theta yang ini. Bentuk sudut 4 theta ini agak sulit dicarinya. Jadi kita harus pecah menjadi bentuk theta tunggal saja. Jadi di sini kita sederhanakan 81/64 theta, kita kalikan 81/32-nya ke dalam. Kemudian ini jadi minus 81/64 sin theta cos theta. Kemudian yang ini jadi 81/32 kali sin pangkat 3 theta cos theta plus C. Belum selesai sampai sini, langkah selanjutnya lakukan konversi kembali. Di sini karena kita memisahkan X-nya sama dengan 3/2 sin theta, gitu ya. Berarti di sininya sisi miringnya itu 3 dan sisi tegaknya itu 2X, gitu ya. Karena di sini sin tetanya sama dengan 2X/3. Dari sini sin theta sama dengan 2X/3. Jika dan hanya jika theta sama dengan arcsin 2X/3, ya. Pakai teorema Pitagoras kita hitung, kita peroleh ini. Dan nilai kosinusnya adalah akar dari 9 min 4X kuadrat per 3. Semua variabel yang mengandung theta kita ganti lagi dengan hasil konversi yang kedua. Nah, tetanya ini saya ganti dengan arcsin 2X/3, gitu ya. Kemudian sin tetanya saya ganti dengan 2X/3. Cos tetanya ganti dengan akar 9 min 4X kuadrat per 3. Kemudian sin pangkat 3 tetanya kita ganti juga dengan 2X/3 pangkat 3. Dan cos tetanya kita ganti dengan akar 9 min 4X kuadrat per 3 plus C. Seperti itu. Jadi inilah hasil integral substitusi trigonometri fungsi yang ini. Gitu. 81/64 arcsin 2X/3 dikurangi 9X/32. Ini setelah kita sederhanakan ya. Kita hitung 9/32 ini kan bisa dicoret dengan ini jadi 9 ya. Itu ya, 9X/32. Ini jadi 32. Kali akar 9 min 4X kuadrat plus X pangkat 3/4 kali akar 9 min 4X kuadrat plus C. Lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Baik, untuk contoh soal yang keempat, kita diberikan bentuk integral seperti ini. Integral dari 1 per akar 16 plus 6X min X kuadrat dx terhadap X. Nah, yang menjadi masalah, bentuk ini tidak bisa semata-mata kita integralkan dengan teknik substitusi trigonometri seperti tadi. Karena di sini mengandung 3 suku, ya. Dan sayangnya, integral substitusi trigonometri itu ekspresinya memuat 2 suku tadi. Jadi yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita mengubah fungsi dalam akar ini menjadi bentuk yang bisa kita selesaikan dengan teknik integral substitusi. Nah, perhatikan bahwa 16 plus 6X min X kuadrat ini sebenarnya sama dengan 16 dikurangi dalam kurung X kuadrat min 6X. Jadi 16 dikurangi dalam kurung X min 3 kuadrat min 9. Jadi kita peroleh bentuk ini jadi 25 minus X min 3 kuadrat. Bentuk ini
bisa kita lakukan permisalan nih. X min 3 itu bisa kita misalkan dengan U. Gitu. Jadi, sebagai akibat, di sini kita peroleh DU turunan pertama dari U. Ini kita dapat DU, dan X min 3 kalau kita turunkan jadi DX. Dan kita bisa ganti dong bentuk yang dalam akar ini menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Jadi integral dx per akar 16 plus 6x min x kuadrat ini sama dengan integral dari du per akar 25 min u. Min u kuadrat. Maaf. Nah, kita lihat bentuk yang ini ternyata dapat kita selesaikan dengan teknik pengintegralan substitusi trigonometri. Gimana caranya? Lakukan konversi seperti tadi. Misalkan U-nya dengan 5 sin theta, turunkan sekali jadi DU, dan 5 sin theta kita turunkan sekali jadi 5 cos theta d theta. Lalu langkah selanjutnya, substitusikan U-nya 5 sin theta ke sini, dan kita peroleh integral dari 1 per akar 25 minus U-nya kita ganti dengan 5 sin theta. Setelah dikuadratkan, kita peroleh hasil yang warna biru ini ya. 25 sin kuadrat theta. Dan DU-nya jangan lupa kita ganti juga sama 5 cos theta d theta. Dan sebagai akibat kita keluarkan yang dalam bentuk akar ini jadi 5 cos theta. Ini juga ada 5 cos theta. Nah, ini bisa sering dicoret nih. Udah deh, jadi tinggal sisa integral d theta aja. Ternyata integral d theta itu adalah theta plus c. Lakukan kembali bentuk konversi yang kedua di sini. Ya. Karena U-nya kita misalkan sama dengan 5 sin theta, gitu. Berarti di sini sin theta itu akan sama dengan U per 5 ya. Ini U di sini. Jadi sin theta sama dengan U per A. A-nya itu adalah 5. Di sini ya, kita ganti A-nya 5. Jika dan hanya jika theta-nya sama dengan arcsin U per 5. Kita ganti theta-nya sama ini, arcsin U per 5. Dan kita harus kembalikan lagi bentuk U yang telah kita pinjam tadi dengan X min 3 yang telah kita misalkan. Kita kembalikan karena yang ditanyanya adalah integral terhadap X. Jadi U-nya kita ganti dengan X min 3. Dan selesai kita dapat hasil integral yang diinginkan, yaitu arcsin X min 3 per 5 plus C. Oke, mungkin demikian pembahasan mengenai integral substitusi trigonometri. Silahkan klik like dan subscribe channel ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.